Bab 337. Sudah datang. Di luar sekte Changjian, semakin banyak kekuatan berkumpul. Di antaranya pasukan yang terkenal adalah sekte Han Utara, jalur pegunungan Myriad Beast, kota Hyun Kong, bahkan keempat dari keluarga besar di dunia atas, keluarga Sima, juga mengirimkan seorang master. Selain itu, ada banyak kekuatan kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Tentunya yang datang adalah para master alam Archon sejati. Kali ini, sekte Changjian bisa dikatakan diincar oleh seluruh dunia Qincang. Semua orang tahu bahwa Great Lord Perkumpulan Pelindung Dunia ingin mengunjungi dunia Qincang secara langsung, seberapa menakutkan bagi seorang master di level ini. Kali ini, Perkumpulan Pelindung Dunia ingin semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Mereka yang tidak membuat pernyataan pasti akan dimusnahkan setelah mengurus sekte Changjian. Jika Master Pedang Dunia Chang, guru leluhur sekte Changjian, masih ada, semua orang mungkin akan merasa ragu, tapi Master Pedang Dunia Chang telah tiada. Apa yang akan sekte Changjian gunakan untuk melawan Perkumpulan Pelindung Dunia? Semakin banyak master datang ke sekte Changjian dan menyatakan kesediaan mereka untuk membentuk aliansi dengan Perkumpulan Pelindung Dunia untuk melawan sekte Changjian bersama-sama. Di luar sekte Changjian, telah dikelilingi oleh master yang tak terhitung jumlahnya. Di suatu tempat di atas awan, Lord Manlu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, wajahnya tidak memiliki ekspresi. Di belakang Lord Manlu, penjaga kiri berkata dengan sungguh-sungguh, keluargaan, keluarga Li, dan juga komunitas misteri masih belum bergerak. Komunitas misteri. Lord Manlu terdiam sejenak, lalu berkata dengan pelan, jangan pedulikan mereka, selama mereka tidak membantu sekte Changjian. Penjaga kiri sedikit mengangguk. Beberapa keluarga ini ditambah dengan komunitas misteri sama sekali tidak sederhana, bahkan Perkumpulan Pelindung Dunia sedikit takut pada mereka. Terlebih lagi, begitu beberapa orang ini bergabung, maka masalahnya tidak hanya besar seperti biasanya. Pada saat ini, penjaga kiri tiba-tiba berkata, apakah kita akan bertindak sekarang? Lord Manlu menggelengkan kepalanya. Tunggu Great Lord. Penjaga kiri berkata dengan sungguh-sungguh, kita sekarang memiliki 13 orang di alam Breaker, 59 orang di alam Archon sejati, dan masih banyak master alam Archon sejati yang akan datang. Pasukan ini sudah cukup untuk menghancurkan sekte Changjian. Lord Manlu berkata dengan lembut, tunggu Great Lord, jika Great Lord datang, maka semuanya bisa berjalan tanpa adanya kesalahan. Penjaga kiri memandang Lord Manlu, apakah Tuan masih merasa takut pada orang di balik Mileye? Lord Manlu mengangguk, orang itu sangat kuat sampai aku dan kamu tidak dapat menandinginya. Hanya ketika Great Lord datang secara pribadi, kita baru dapat mengalahkannya. Singkatnya, kita tidak terburu-buru untuk saat ini, banyak kekuatan di dunia Qincang yang masih belum membuat pernyataan. Penjaga kiri termenung, apa sebenarnya asal-usul orang di belakang Mileye? Lord Manlu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tetapi intuisiku mengatakan bahwa dia akan muncul. Jika orang ini tidak mati, aku merasa tidak nyaman. Penjaga kiri mengangguk. Kalau begitu mari kita tunggu lagi. Di bagian bawah, di dalam sekte Changjian. Di tengah aula besar, para master sekte Changjian berkumpul, dan Mileye juga berada di sana. Brian Chen melirik semua orang dan berkata dengan lembut, semuanya, Perkumpulan Pelindung Dunia bertekad untuk menghancurkan sekte Changjian kali ini. Jerome Jian, yang berada di sampingnya, berkata dengan suara rendah, kita akan bertarung dengan mereka. Di dalam aula, semua orang mengangguk. Sekarang mereka tidak memiliki pilihan lain selain bertarung. Brian Chen mengangguk,
lalu menatap Mileye dan Perci Sang di bawah. Kalian berdua harus pergi nanti, apakah mengerti? Keduanya hendak berbicara ketika Brian Chen berkata dengan nada serius, meskipun kalian berdua tidak lemah, tapi kalian tidak ada hubungannya dengan pertempuran ini. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, Ketua Sekte, jika kami berdua pergi, bagaimana dengan murid Sekte Changjian yang lain? Brian Chen terdiam. Mileye tersenyum dan berkata, Ketua Sekte, sangat tidak adil memperlakukan murid lain seperti ini. Aku merasa karena kami semua adalah murid Sekte Changjian, jadi kami harus pergi bersama, bertarung bersama-sama, dan mati bersama. Di samping Mileye, Perci Sang juga mengangguk, maksudku juga seperti ini. Melihat Mileye, tatapan Brian Chen sedikit rumit, jika kalian tidak pergi, Sekte Changjian ini mungkin benar-benar menghilang dari dunia kincang ini di masa depan. Mileye tersenyum dan berkata, lalu kenapa? Setelah mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, sekte ini berada dalam masalah, jadi aku harus tinggal di sini untuk berbagi suka dan duka. Jika aku pergi sekarang, intinya, aku, Mileye, tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, Mona Yue, yang berada tidak jauh dari Mileye, menatapnya dan berkata, terkadang, hidup lebih penting, apakah kamu mengerti? Mileye menggelengkan kepalanya, intinya, aku tidak akan pergi saat ini. Dan juga, aku tidak berpikir bahwa Sekte Changjian tidak memiliki kekuatan untuk bertarung dalam pertempuran. Mari kita semua bekerja sama, untuk apa merasa takut pada perkumpulan pelindung dunia? Kalaupun Sekte Changjian kalah, lalu kenapa? Setidaknya kita tidak mati dengan sia-sia. Tidak jauh dari sana, Jerome Jian mengangguk kecil, kata-kata yang bagus. Untuk apa takut pada kematian? Itu hanyalah takut pada kematian yang tidak berguna. Brian Chen melirik mereka berdua, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah beberapa saat, Mileye dan Perci Sang meninggalkan aula utama, hanya Brian Chen dan Jerome Jian yang tersisa di dalam aula utama. Brian Chen berkata dengan lembut, jika mereka tidak pergi, Sekte Changjian. Jerome Jian menatap Brian Chen, tahukah kamu kenapa tahu pedangmu begitu sulit berkembang sekarang? Itu karena kamu terlalu banyak berpikir. Setelah berbicara, Jerome Jian berbalik dan pergi. Di dalam aula, Brian Chen terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sebagai kepala sekte, dia secara alami harus berpikir lebih banyak. Kalian harus tahu bahwa setiap keputusan yang dia buat terkait dengan kehidupan dan kematian murid Sekte Changjian yang tak terhitung jumlahnya. Posisi ketua sekte itu merupakan kekuasaan, tapi juga perbudakan. Di luar Sekte Changjian, semakin banyak master datang. Pada saat ini, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia kincang telah dengan jelas menyatakan pendirian mereka. Bahkan Akademi Changlan mengatakan bahwa mereka berada di pihak perkumpulan pelindung dunia, dan Johnny Qiu, dekan Akademi Changlan, datang secara langsung. Hal yang patut disebutkan bahwa komunitas misteri dan keluargaan dunia atas, serta keluarga Li, tetap tidak memiliki pergerakan. Di luar Sekte Changjian, di suatu tempat di atas awan, seorang orang tua tiba-tiba muncul di belakang Lord Man Lu. Lord Man, muncul masalah. Lord Man Lu membuka matanya, masalah apa? Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, 4 orang kita dibunuh secara diam-diam. Dibunuh secara diam-diam. Lord Man Lu sedikit menyipitkan matanya, mari kita pergi lihat. Segera, keduanya datang ke suatu tempat. Di depan Lord Man Lu dan orang tua itu, terdapat 4 mayat, setiap mayat memiliki luka yang sama di tenggorokan mereka.
Lord Manlu mengepalkan tangan kanannya dengan perlahan. Ini adalah ulah kultivator pedang. Di belakang Lord Manlu, orang tua itu mengangguk. Seharusnya ini adalah tindakan kultivator pedang, mungkin saja master di dalam sekte Changjian. Lord Manlu berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak menemukan apapun? Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Ketika mereka ditemukan, mereka sudah dibunuh. Sebelum itu, sama sekali tidak ada pergerakan. Lord Manlu terdiam selama beberapa saat, lalu berkata, perintahkan pada semua orang agar jangan sendirian, mereka harus saling. Pada saat ini, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya, dia berbalik dengan tiba-tiba. Di depannya terdapat seorang Master Alam Archon sejati yang perlahan-lahan tumbang. Master Alam Archon sejati membuka matanya lebar-lebar, penuh dengan ketidakpercayaan. Dan raut wajah Lord Manlu juga sangat dingin pada saat ini. Seseorang bahkan membunuh Master dari perkumpulan pelindung dunia di depannya, apalagi dia bahkan sama sekali tidak menyadarinya. Di sekeliling, Master dari perkumpulan pelindung dunia juga memiliki ekspresi serius. Kalian harus tahu, Lord Manlu berada di sini, tetapi Lord Manlu tidak menemukan apapun. Orang yang bahkan tidak ditemui oleh Lord Manlu, bagaimana dengan diri mereka? Saat memikirkan hal ini, ekspresi semua orang berubah. Tenang. Pada saat ini, Lord Manlu tiba-tiba berkata dengan dingin, dia hanyalah seorang pembunuh. Saat dia mengatakan itu, dia melihat sekeliling dengan dingin. Siapa yang mulia? Apakah Anda hanya bisa bersembunyi di dalam kegelapan? Pada saat ini, tidak jauh di sebelah kiri Lord Manlu, kepala Master Alam Archon sejati langsung terbang, memunculkan kolam darah. Pada saat yang sama, Lord Manlu tiba-tiba menghilang dan muncul di depan Master Alam Archon sejati. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan erat, kemudian menekannya dengan lembut. Dalam sekejap, aura yang kuat menghantamnya, dan seluruh langit bergetar. Namun, tidak ada apa-apa. Setelah beberapa saat, aura yang dilepaskan oleh Lord Manlu secara bertahap menenang, dan terdapat keheningan di sekitar. Kedua mata Lord Manlu perlahan-lahan tertutup, dan di sekelilingnya, para master perkumpulan pelindung dunia terlihat sangat waspada. Kali ini, dua penjaga dari perkumpulan pelindung dunia muncul di lapangan dengan 8 master berjubah emas, 8 orang dan 2 penjaga melihat sekeliling dengan waspada. Setelah beberapa saat, penjaga kiri menatap Lord Manlu. Apakah Tuan sama sekali tidak bisa merasakan keberadaannya? Lord Manlu mengangguk, orang ini menyerang di depanku, namun aku tidak bisa merasakan auranya, bahkan ketua dunia kegelapan juga tidak bisa melakukan tindakan seperti ini pada tahun itu. Orang ini seharusnya bukanlah pembunuh dari dunia kincang. Penjaga kiri sedikit mengernyit. Mungkinkah itu adalah pembunuh yang diundang dari wilayah luar oleh sekte Changjian? Lord Manlu menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Penjaga kiri berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak, orang-orang kita akan mengalami kekacauan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah sekte Changjian di bawah, apakah kita akan menyerang sekarang? Lord Manlu menggelengkan kepalanya, jika menyerang sekarang, dengan metode orang ini, itu hanya akan membuat banyak orang terbunuh di pihak kita. Pada saat ini, beberapa puluh kaki jauhnya, seorang master berjubah emas tiba-tiba mengubah raut wajahnya, dan saat berikutnya, dia membanting tangannya ke depan. Dengan suara teredam, sebuah sosok melintas melalui ruang hampa. Namun, darah menyembur keluar dari tenggorokan Master Jubah Emas. Tubuh Lord Manlu bergetar dan muncul ke depan Master berjubah itu. Master itu terus menatap bagian depan lekat-lekat, tubuhnya bergetar dengan panik.
Lord Manlu berbalik dan melihat, masih tidak ada apa-apa di depannya. Pada saat ini, Lord Manlu benar-benar panik. Master berjubah emas ini berada di alam Wankong. Tidak disangka master sekuat ini dibunuh secara diam-diam. Siapa sebenarnya orang ini? Lord Manlu melihat sekeliling dengan dingin, ekspresinya sangat muram. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu melawan perkumpulan pelindung dunia? Tidak ada jawaban dari sekeliling. Lord Manlu hendak berbicara lagi, namun pada saat ini, belasan kaki dari sebelah kiri, kepala seorang alam Arhon sejati langsung terbang. Melihat adegan ini, semua orang mengubah raut wajah mereka dan berkumpul bersama. Dalam kegelapan, Mileye hendak menyerang lagi, dan pada saat ini, tekanan tak terlihat tiba-tiba muncul di atas langit. Setelah tekanan ini muncul, seluruh langit langsung berubah menjadi ilusi. Paksaan ini jatuh lapis demi lapis, seolah-olah langit sudah runtuh, menghancurkan seluruh dunia. Sudah datang. Great Lord perkumpulan pelindung dunia sudah datang. Di dalam sekte Changjian, Mateolin menghela napas dengan suara rendah, tamat sudah. Bersambung.